Pak Dea, Shalom, selamat malam teman-teman di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warne, channel pejuang yang penuh kasih. Hijayatu Santi. Teman-teman, puji Tuhan jika malam ini ya, di hari Jumat, sebentar lagi kita menuju ke akhir pekan, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dalam tayangan live ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa sebuah pencerahan ya buat teman-teman, atau merupakan menambah wawasan teman-teman terkait dengan pertanyaan kita ya. Saya beberapa waktu yang lalu membuat sebuah konten-konten terkait dengan ilmu pengetahuan yang diklaim bahwa kitab suci teman-teman kita RT 6 itu justru lebih lengkap, bahkan lebih dulu daripada ilmu pengetahuan. Makanya saya agaknya sih saya buat tertawa guling-guling ya teman-teman ya, tetapi sebenarnya saya juga mau memberikan pencerahan ya kepada teman-teman semua, dan terlebih orang-orang warga RT 6 itu supaya sedikit menempatkan dirinya untuk menghargai lah ilmu pengetahuan ya. Dan di sini saya akan membuat satu tayangan lagi, kajian lagi live. Ini berupa konteks bertanya ya, apakah QS 55 ayat 3 sampai 5 ini merupakan kontra indikasi ya terkait dari Quran ya, terkait dengan ilmu pengetahuan ya terhadap QS 55 ayat 3 sampai 5 ini. Karena di zaman sekarang kita bisa melihat bahwa ayat ini kayaknya sudah tidak relevan lagi. Ya, kalau mungkin zaman dulu orang masih berpikir ayat ini masih cukup relevan ya. Orang tidak pernah berpikir kemajuan teknologi saat ini itu jauh akan melebihi daripada ayat-ayat yang ya ini juga sekalian membuktikan bahwa ayat-ayat yang diklaim sebagai ayat-ayat wahyu dari Tuhan itu ternyata bisa dikalahkan atau bisa tidak berlaku dengan kemajuan ilmu teknologi ya. Nah, ilmu teknologi begitu meningkat dengan pesat ya, apalagi sekarang dengan adanya internet, kemudian ada lagi 6G ya. Orang dulu tidak pernah, jangankan dulu ya, zaman saya dulu waktu kecil, membayangkan orang bagaimana bisa berbicara sambil menatap muka melalui satu layar TV, itu hanya ada di angan-angan gitu teman-teman ya. Itu cuma ada di film-film aja, di film-film misalnya Star Wars ya. Film Star Wars itu ketika orang bisa berbicara dengan lawan bicara menggunakan TV, itu sudah merupakan sebuah angan-angan yang begitu tidak mungkin. Karena apa teman-teman? Pada saat saya menonton Star Wars itu, ya usia-usianya waktu itu masih bisa dikatakan masih anak-anak SD ya. Banyak sekali imajinasi dalam pikiran kita. Tetapi pada zaman-zaman itu, jangankan handphone ya, telepon saja masih jarang sekali. Ya. Bahkan telepon pada zaman itu hanya ada di kelurahan, kantor kelurahan, atau di rumah yang memang pemiliknya itu adalah orang kaya, orang yang benar-benar kaya, bukan cuma sekedar kaya. Artinya jarang sekali orang yang bisa memiliki pesawat telepon teman tahun-tahun itu. Ya saya masih melihat. Apalagi membayangkan orang bisa berbicara dengan lawan bicara di dalam sebuah media TV. Itu masih tidak mungkin. Tetapi hanya dalam waktu 30 tahun, 40 tahun kemudian, semua itu dibalikin. Ya. Yang tadinya orang berpikir tidak mungkin orang berbicara dengan lawan bicara yang ada jauh ya, di depan TV, sambil menatap wajahnya, sekarang justru sudah terjadi seperti itu. Ya, hanya dalam waktu beberapa tahun. Apalagi kita bandingkan dengan zaman
di mana ketika Quran ini ditulis, ya, yakni tahun-tahun 800-an ya, walaupun mereka mengklaim bahwa dihafal sejak zaman Nabi Muhammad hidup, yakni antara tahun 600-an ya, awal-awal tahun 600-an, tetapi baru bisa dibukukan itu di tahun 800-an. Itu pun yang dipegang sekarang oleh mereka adalah Quran yang versi Mesir ya, yang disinyalir tahun 1920-an ya, dibuat. Ya. Nah, itulah teman-teman. Jadi kalau kita melihat ya, bahkan di dalam tafsir-tafsir yang ditulis di tahun 800-an, bagaimana orang menembus langit itu sesuatu yang mustahil, teman-teman. Ya, jangankan untuk menembus langit, untuk melangkah saja ini ya, apa namanya, dengan pesawat udara, ya, dengan pesawat terbang, itu orang belum terpikirkan pada zaman itu. Apalagi bisa menembus langit, bisa berada di bulan, teman-teman. Nah, ini yang saya katakan bahwa ayat-ayat Quran ini bisa saja tidak lagi relevan ketika mereka mengatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa menembus langit. Ya. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasan kita, teman-teman. Kalau di dalam kajian saya membuat dalam konteks bertanya, ada warga RT 6 ya yang masih kesal dengan saya mungkin karena diskusi kemarin itu dia merasa belum tuntas ya. Dia masih mengajak saya terus untuk debat ya, si Farluk Channel. Dia masih menantang Emen untuk berdebat terkait dengan Alkitab katanya. Bahkan tidak cuma Emen yang ditantang, Ibu Sofiatul pun mau ditantang. Dengan saya aja sudah kewalahan untuk memberikan jawaban, apalagi dengan Ibu Sofiatul. Ya, yang pengetahuannya dan cara berbicaranya itu mungkin dengan saya itu 100 kali lipat. Dia mau menantang si Farhan. Ya. Terus yang mau ditanyain Alkitab itu sudah final. Pertanyaan-pertanyaan yang saya sempat intip dari video dia ini, ya, dan dia mengklaim bahwa ayat-ayat Bible itu lucu, konyol, tidak masuk akal, itu semua sudah ada jawabannya. Bahkan pertanyaannya dia ini, itu pertanyaan yang ngintip-ngintip dari apa namanya, Ahmad Didat, Zakir Naik, ya, dan Moko Ginta, almarhum. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah final dari dulu, sudah ada jawabannya. Kamu nggak usah tanya ke saya, kamu tanya di internet aja, di Google, ya kamu udah bisa dapat jawabannya. Kalau pertanyaan kamu kayak kemarin, Tuhan, bagaimana Tuhan berfirman dalam hati? Bagaimana Tuhan mengacungkan tangan katanya? Ya, itu sebenarnya sudah final, jawabannya sudah ada. Jadi kalau mau menantang saya untuk berdebat seperti ini, ya saya cuma berpikir kejadiannya nanti kayak kemarin aja. Siapa yang punya suara lebih besar, siapa yang mau bicara lebih keras, ya, itu nanti yang kelihatan dominan dalam kita berdebat. Padahal isinya nggak ada. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Satu pertanyaan saya, kamu mau jawab muter-muter, ya. Jadi Farhan, gak usahlah nantang Ibu Sofiatul, gak usahlah nantang saya. Ya. Dan apa yang kamu tanyakan di dalam video ini, yang kata kamu ayat Bible itu lucu-lucu, konyol, tidak masuk akal, sudah ada jawabannya semua di internet. Tetapi kalau saya buat konten, kayak kemarin saya tanyakan ke kamu, ya, mengenai dongeng, dan saya ambil satu aja, saya baru ambil satu yang apa namanya, Zulkarnain. Itu saya nggak ada lihat-lihat ke
apologet lain nggak pernah bertanya seperti itu. Bahkan pertanyaan saya yang lain itu terkait Nabi Khidir itu belum sempat saya tanyakan lagi. Dan itu saya alami sendiri, bukan saya ngintip-ngintip. Dan saya yakin nggak ada jawaban dari kalian terkait dengan itu. Tembok Yayusan Majud di mana buktinya, kalian tidak bisa membuktikan. Nanti kalau saya bertanya Nabi Khidir, wah itu lebih parah lagi, kamu pasti nggak bisa jawab. Ya, jadi kalau kamu mengatakan Bible lucu, konyol, dan tidak masuk akal, saya katakan ke kamu, itu sudah dari tahun 1500, pertanyaan ini sudah diajukan. Ahmad Deedat pun menjiplak dari para kritikus Bible. Jadi ketika masa pencerahan muncul, ya, di mana dunia sedang mengalami masa kegelapan, muncullah Renaissance, masa pencerahan. Di situ lahir para kritikus-kritikus Alkitab, yang mana mereka bertanya, wah sama seperti kami bertanya sekarang kepada Al-Quran. Al-Quran baru dipertanyakan sekarang loh. Orang baru berani mempertanyakan Al-Quran sekarang. 30 tahun lalu, itu zaman Satanic Verses, Salman Rushdie, itu bisa digorok lehernya. Kalau bertanya sekarang seperti Abi Saifuddin Ibrahim, ya, itu dari Presiden Ayatullah Khomeini, Iran, itu sudah memfatwakan gorok leher. Pancung lehernya si Salman Rushdie. Hanya karena dia mengungkapkan ayat-ayat setan. 30 tahun lalu nggak ada yang berani bertanya kepada Quran. Quran itu baru mau diuji sekarang ini. Dengan adanya internet. Ya. Tetapi Alkitab sudah final dari 1500 tahun yang lalu. Dari tahun 1500 yang lalu. Ketika masa pencerahan itu semua terbuka, ya, Alkitab itu yang tadinya hanya ada di biara-biara, hanya dipegang oleh para bapak-bapak gereja, kemudian terbuka semua, sama seperti Al-Quran saat ini bisa diakses oleh semua warga. Nah itu sudah dialami Alkitab pada tahun 1500. Dan pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan ini sudah ada jawabannya sejak tahun 1500. Karena Alkitab itu adalah, memang diakui adalah karya manusia yang diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Tidak ada yang bisa terbantahkan dari Alkitab. Kalau tahun 1500 Alkitab tidak bisa menjawab, sudah habis orang Kristen di muka bumi ini sampai sekarang. Kenyataannya dari tahun 1500 sampai tahun 2020 tahun ini, ada berapa abad itu teman-teman? Ya. Ada sekitar 5 abad ya. 1500 masa pencerahan sampai sekarang tahun 2020. Ya. Itu ada 5 sampai 6 abad. Kekristenan masih ada, masih bertahan. Bahkan kekristenan adalah agama yang paling banyak diyakini oleh manusia saat ini. Masih ada 33% umat Kristen di dunia ini yang mempercayai Alkitab karena kebenaran di dalam Alkitab. Tetapi Al-Quran itu baru mau dipertanyakan ini di abad sekarang gitu. Jadi kalau Muslim mau bertanya Alkitab itu sudah final. Semuanya sudah ada jawaban semua. Tinggal bagaimana orang debat itu, siapa suara lebih keras saja. Itu yang menang. Kamu menantang Bu Sofiatul. Itu kemampuan Bu Sofiatul itu 100 kali lebih pintar dari saya. 100 kali lebih pintar dalam berbicara. Dengan saya aja kamu sudah kewalahan, bukan kelasnya. Kamu nggak bisa jawab kok. Apalagi Rudi Muslim belajar. Udahlah Pak Rudi. Nggak usah lah nantang-nantang kalian. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa kalau kami pertanyakan Al-Quran, ini sama seperti Bible di tahun 1500, ya. Di masa awal-awal masa pencerahan atau Renaissance. Itulah Bible diserang habis-habisan. Baik dari dalam Kristen sendiri maupun dari luar kekristenan. Ya. Muncullah
ateis-ateis setelah zaman Renaissance. Nah, Al-Quran baru mengalami uji kritik teks. Kritiknya itu baru sekarang ini. Lihat saya dalam judulnya, saya bertanya, kenapa? Kalau saya tidak tulis tanda tanya, besok saya udah datang polisi. Depan rumah saya sudah ada polisi. Kamu membuat kesimpulan. Tetapi Muslim kan enak aja dia mengatakan. Ayat-ayat Bible lucu, konyol, tidak masuk akal. Ada nggak polisi mau datangin depan rumah dia? Nggak ada. Beda. Saya harus pakai akal, saya harus pakai tanda tanya. Paham teman-teman? Ya, ini Indonesia teman-teman. Walaupun nanti saya bisa membuat kesimpulan bahwa memang Quran itu sudah tidak ada, sudah keliru, tetapi saya tidak bisa mengatakan itu. Saya harus menggunakan kata yang sopan dan tanda tanya. Ini Indonesia, Bung. Tetapi kalau Muslim suka-suka dia aja. Mau pakai lucu, konyol, tidak masuk akal, itu suka-suka dia. Inilah yang tidak fairnya di Indonesia ini. Ketika Somad mengatakan Kristen rusak, saya minta Somad datang di sini, tanggung jawab, debat dengan saya Somad. Jadi Farhan bukan kelas saya lagi. Saya hanya mau sekarang berdebat sama Somad saja. Somad datang ke sini, berdebat dengan saya, ayo. Saya tunjukin Bible kepada Somad. Bukan debat tentang Al-Quran. Saya mau Somad datang ke sini, saya tunjukin bahwa Kristen tidak rusak. Ya. Baik Bible maupun Quran mengatakan Kristen tidak rusak. Dan saya bisa tunjukkan kepada Somad bahwa kami tidak menyembah tiga Allah. Kami menyembah satu Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Warnanya jangan keras-keras, lantar keroyok ditelajangi. Kayak Ade Armando. Iya, saya kalau nggak pakai tanda tanya, udah polisi satu batalion udah depan rumah saya. Ya. Tapi kan saya masih tahu diri. Ini Indonesia, Bung. Saya masih pakai tanda tanya. Kalau mereka bebas-bebas saja. Oke, saya masuk pada intinya. Ya. Saya mau membuktikan ya bahwa pertanyaan itu sudah ada jawabannya. Tetapi ini masih dalam konteks pertanyaan ya. Pak polisi, jangan sampai ada yang di depan rumah saya. Saya dalam rangka bertanya Pak polisi. Oke ya. Di surat Ar-Rahman ayat 33 sampai 35, teman-teman, bunyinya begini teman-teman ya. Ini saya besarkan sedikit supaya teman-teman bisa lihat ya. Nah, bunyinya seperti ini di ayat 33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Jadi dikatakan, nanti di tafsir-tafsir, manusia itu tidak bakal menembus langit dan bumi. Ya. Penjuru langit dan bumi itu dijaga oleh 7 malaikat dalam 7 saf malaikat, 7 baris malaikat. Dan nanti di ayat 35 dikatakan, kepada kamu, jin dan manusia, akan dilepaskan nyala api. Padahal jin dari api juga. Dan cairan tembaga. Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Jadi, Quran mengatakan bahwa nggak ada yang mampu melewati bumi, langit dan bumi. Nanti kena tembak dengan nyala api dan cairan tembaga. Nah sekarang, tadi saya sudah katakan, ya, kenyataannya, tahun 69 manusia sudah melewati langit dan bumi. Udah sampai di bulan pakai Apollo 11. Bahkan sudah bolak-balik sampai sekarang udah berapa kali. Ada nggak yang kena tembak dengan nyala api dan tembaga? Nggak ada.
Nah sekarang pertanyaannya, apakah ayat ini sudah tidak berlaku lagi? Karena sudah terbukti bahwa manusia bisa melewati langit dan bumi. Ya, nah yang seperti ini baru dipertanyakan kepada Muslim. Muslim baru mencari-cari jawaban. Saya sebelum tahun 800-an, 850 Masehi, ya, jauh sebelum Apollo 11 ada, jauh sebelum kepikiran orang masih bisa mendarat ke bulan. Jadi Al-Quran ini sama seperti kayak dulu ya, ada pepatah di Indonesia, bagaikan punuk merindukan bulan. Seakan-akan gak bakal menyampai ke bulan. Ternyata orang luar negeri, orang Amerika, orang Uni Soviet, orang-orang dari negara-negara yang sudah maju, mereka bisa mengirimkan orang sampai ke bulan, menembus batas-batas langit dan bumi. Lu kira cuma nabimu pakai burak yang bisa menembus langit dan bumi? Oh, jauh sebelum, nanti dibilang, jauh sebelum Apollo 11 menuju ke bulan, Nabi kami sudah menggunakan burak. Paulus juga sudah di Alkitab juga, Paulus juga sudah sampai ke langit keempat. Kalau kalian tahu. Ya. Bahkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Zoroaster itu sudah sama juga, ada cerita orang melewati langit bulan. Tapi itu sama seperti saya katakan, tahun-tahun 70-an, tahun-tahun 70-an, tahun-tahun 80-an, ya, 70 sampai 80, itu sama seperti orang yang berpikir bahwa kita tidak bisa berbicara dengan lawan bicara kita melalui tatap muka, gambar seperti itu. Hanya ada di angan-angan, hanya ada di mimpi, hanya ada di film-film Star Wars. Nah sama seperti waktu zaman-zaman itu. Orang berpikir tidak ada yang bisa menembus langit. Ya. Karena apa? Hanya ada di angan-angan, hanya ada di karangan-karangan fiksi-fiksi agama aja. Seperti Muhammad naik ke langit ke-7, Paulus naik ke langit ke-4, ya. Kemudian juga di Zoroaster ada juga jagoannya, anak mudanya juga yang naik ke langit. Orang Medan bilang tuh jagoannya anak muda kalau di film-film, ya. Anak mudanya itu nggak cuma Muhammad aja yang pakai burak, ya. Di Alkitab juga ada anak muda juga, Paulus bisa sampai ke langit keempat. Tapi kan itu dalam mimpi. Alkitab mengatakan itu dalam mimpi, dalam bentuk, tidak dalam bentuk fisik. Tetapi kalian mengaku bahwa itu dalam bentuk fisik. Zoroaster juga ada anak mudanya. Anak mudanya Zoroaster juga udah nyampe ke langit ke-7. Tetapi setelah bentuk nyata itu, sampai pada langit ke-7, sampai menembus langit-langit, sampai ke bulan, itu baru ada manusia di tahun 1969, tepatnya tanggal 20 Juli 1969, ketika Apollo 11, ya, Neil Armstrong dan kawan-kawan mendarat di bulan. Dia meluncur dari bumi 16 Juli, mendarat di bulan tanggal 20 Juli, dan kembali dengan misinya mendarat kembali di bumi tanggal 24 Juli tahun 1969. Setelah itu berkali-kali orang bolak-balik ke bulan. Sekarang ke Mars. Orang-orang yang hidup di dunia maju sudah berebut kapling di Mars. Kita di sini baru berebut gereja. Gereja nggak boleh dibangun, masih ribut dengan pembangunan gereja. Seperti itu ya. Ribut dengan demo 212.
nggak habis-habis ya. Oke, jadi saya bertanya, dalam konteks bertanya, saya tidak mau menyimpulkan. Karena kalau saya menyimpulkan, besok sudah ada Pak Polisi depan rumah saya. Jadi Pak Polisi, sekali lagi saya katakan saya dalam konteks bertanya, pertanyaan saya bahwa benarkah, ya, benarkah ilmu pengetahuan telah membuktikan QS 55 ayat 3 sampai 5 ini sudah tidak berlaku lagi. Sebentar ya, ayat 3 sampai 5 atau 33 sampai 35 ya. Saya salah. Nanti judulnya saya ganti ya. 55 ayat 33 sampai ayat 35 ini tidak berlaku lagi. Ya. Jadi saya tidak dalam rangka memberikan kesimpulan. Biarlah kesimpulan itu milik mereka. Ya. Karena mereka yang menguasai Pak Polisi. Ya. Selama ini kita yang minoritas tidak berani membuat kesimpulan seperti ini. Bible, ayat-ayat Bible lucu, konyol, dan tidak masuk akal. Biarlah itu punya mereka. Tetapi saya katakan sejak tahun 1500, yang mengatakan lucu, konyol, dan tidak masuk akal, itu sudah banyak orang dan Bible sudah menjawab sendiri. Sampai sekarang Alkitab, Bible adalah buku yang sangat dipercaya oleh mayoritas penduduk di muka bumi ini. 33% penduduk di muka bumi ini mempercayai Bible adalah buku yang paling dibaca, paling banyak dibaca oleh mayoritas penduduk di muka bumi ini. Itu yang perlu diketahui. Dan pertanyaan-pertanyaan terhadap Bible itu sudah selesai sejak tahun 1500. Jadi Ahmad Deedat, Zakir Naik, dan lain-lain, pertanyaannya itu diulang-ulang sama si Farhan. Saya jawabnya, kau browsing aja di internet. Sudah ada jawabannya semua kok. Ada jawabannya semua. Kamu pakai yang mana? Karena semua sudah terjawab semua. Tetapi Quran baru mulai dipertanyakan sekarang. Oke teman-teman, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa, nanti kita akan ada acara bersama Abi Saifuddin Ibrahim ya. Sebentar ya teman-teman ya, saya tunjukin. Nanti kita ada acara. Ini acaranya lebih seru nih ya. Oh, saya belum ambil gambarnya di sini ya. Kayaknya, oh ya ini kayaknya. Bentar teman-teman. Oh sudah, oke ya. Saya mau informasikan nanti jam 8, 15 menit lagi kita ada acara dengan Abi Saifuddin. Teman-teman ke channel, sekarang nama channelnya berubah, Saifuddin Ibrahim USA. Teman-teman cari Saifuddin Ibrahim USA. Kita akan ada tanya jawab dengan Abi Saifuddin, ya, mengenal surga RT 6. Ya, nanti saya jelaskan. Kita bilang RT 6, saudara-saudara kita di sebelah tersinggung, ya. Dan kita dibilang warga BABI katanya, babi. Padahal RT 6 ini sama aja dengan kata-kata tetangga RT sebelah. Kalau kita di RT 7, tetangga RT sebelah ya RT 6. Tersinggung mereka. Dibilang RT 6 teman-teman. Oke teman-teman, kita akan bertemu di jam 8 nanti di channel Abi Saifuddin Ibrahim. Nanti teman-teman ke sana ya. Nanti nama channelnya Saifuddin Ibrahim USA. Ya. Tadinya nama channelnya Ibun Sara Ayu, tetapi channel ini sekarang dipakai oleh Abi Saifuddin. Nanti Ibu Sara Ayu akan membuat channel baru lagi. Ya. Kita akan bicara mengenai surga di RT 6 dari seorang ahlinya di sana. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Tuhan menyertai kita semua. Salam, salam kebajikan. Haleluya, amin.